Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersyukur di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan memberikan kita teknologi untuk beribadah secara virtual di rumah, sehingga kita tidak kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti Paulus pernah mengatakan demikian di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak saudara, kita bersyukur kalau melalui ibadah kita mendapatkan berkat Tuhan di dalam sebuah ibadah. Salah satu berkat Tuhan, contohnya yang saya terima adalah ibadah itu mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kita sedang hidup di dalam kekhawatiran saat ini, Tuhan meyakinkan kita untuk tetap bergantung kepada Dia. Sehingga di tengah kekhawatiran hidup itu, kita tetap berharap dan tetap tenang karena punya Tuhan yang memelihara kita. Saudara, karena itu saat ini ketika kita beribadah, mari kita beribadah dengan antusias dan dengan semangat. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan yang baik itu. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mari beribadah kepada Tuhan dan selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kehidupan setiap kita hari lepas hari, bahkan sampai saat ini. Dan biarlah kita terus membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita mengejar kehendaknya Tuhan, hadiratnya Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun sampai saat ini kita masih melakukan ibadah secara online, tapi saya berharap bahwa setiap kita terus memiliki semangat, kerinduan, kehausan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari hari ini kita persiapkan diri kita siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Tuhan, pada waktu pagi
Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Tuhan, layakkan kami hari ini untuk datang menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan. Wajah-Mu, Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan sambil kita berdiri memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami. Kami mau mendekat lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menemukan Engkau, menemukan kasih-Mu, kasih yang abadi. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau berkenan untuk hadir di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk kasih yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami. Berikan kami terus ya Tuhan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang penuh dengan sukacita untuk memuji-Mu, untuk beribadah kepada Engkau. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nats responsoria kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan buat kita semua dan jemaat boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing atau di layar masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat setiap kita pada hari ini. Kasih Allah sempurna di dalam setiap kita melalui karya anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus setiap kita dengan mati di atas kayu salib. Saya rindu setiap kita untuk meresponin ini, untuk bersyukur akan kasih ini, dan dengan cara kita berdiri kembali dan kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan, dan kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita sama-sama boleh bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji,
nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama di rumah masing-masing bertepuk tangan. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Ya, selama-lamanya kita bersukacita. Kita menyanyi buat Allah kita, Raja kita yang telah menebus setiap kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sekali lagi katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita berdiri dan kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah,
ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kepada hambanya Pendeta Ang Sumio dipersilahkan. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diberi tema dimulai dari kasih Allah. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya ingin menggarisbawahi dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua. Dan jemaat yang mendengarkannya, biarlah Tuhan berikan hati seorang murid untuk mendengarkan dengan baik, sehingga boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik juga. Terima kasih, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dunia ini banyak tokoh-tokoh etika kenamaan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran moral yang mewarnai masyarakat sejak dulu hingga hari ini. Contoh pertama yaitu Konfusius yang mengatakan bahwa apa yang tidak ingin orang lain berbuat bagimu, demikian juga aku tidak mau melakukannya bagi orang lain. Kemudian Hillel, seorang rabi besar Yahudi, berkata, apa yang kamu benci, janganlah kamu lakukan bagi orang lain. Philo, seorang tokoh Yahudi dari Alexandria, berkata, apa yang kamu benci untuk menderitanya, jangan kamu lakukan itu pada orang lain. Dan tokoh yang tak kalah terkenal, yaitu seorang orator Yunani bernama Sokrates, dia berkata, perkara-perkara yang membuat engkau marah, bila menanggungnya dari tangan orang lain, jangan lakukan itu bagi orang lain. Dalam bahasa kekiniannya, kalau dicubit itu rasa sakit, kamu jangan mencubit. Jadi jangan mencubit kalau kamu sendiri nggak mau dicubit. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari pandangan-pandangan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan di atas, bahwa ajaran-ajaran itu adalah ajaran atau tindakan-tindakan yang diperintahkan mereka itu adalah tindakan-tindakan pasif. Jangan lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Tetapi Allah justru bertolak belakang dengan pandangan-pandangan tersebut. Justru Allah berinisiatif. Allah mau melakukannya lebih dulu. Allah bertindak dalam kasih yang secara aktif kepada manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudaraku, kita lihat perbedaannya di sini. Allah berinisiatif untuk melakukan tindakan kasih kepada kita. Karena kasih itu berasal dari Allah. Allah yang pertama-tama menyatakan kasih itu kepada kita. Nah, dari nas yang kita baca hari ini, kita bisa melihat tindakan kasih dari Allah itu sungguh aktif dan nyata kepada setiap kita, kepada orang-orang berdosa, bahkan kepada kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, kalau bisa disarikan dari pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 ini, kita bisa melihat ada 3 I di sini yang saya bisa memudahkan kita untuk mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang pertama dari ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Inisiatif dari Allah, ini I yang pertama. Inisiatif bahwa Allah lebih dulu memprakarsai untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita.
Bukan pada saat kita ini dalam kondisi baik, bukan pada saat kita kondisi mencari Allah, tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu mencintai kita. Allah lebih dulu menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya kepada kita, justru pada saat kita masih berdosa. Inilah tindakan kasih Allah yang luar biasa. Terkadang bagi manusia, menanti orang lain bertindak lebih dahulu. Menanti orang lain untuk mengasihinya lebih dahulu. Tetapi Allah lain. Allah kita, Dia lebih dulu mengasihi kita. Dia lebih dulu mencintai kita. Bahkan Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan kita sebelum dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Allah begitu luar biasa. Kasih-Nya dinyatakan bukan hanya dengan perkataan, saudaraku. Bukan hanya dengan ayat-ayat. Bukan hanya nabi-nabinya diutus untuk menyatakan kasih Allah. Tetapi bahkan sampai Dia utus anaknya yang tunggal. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Dia menderita, sengsara di dunia ini. Menjadi miskin di dunia ini. Bahkan sampai mati di atas kayu salib di dunia ini. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Dia mati secara mengerikan. Dia mati secara memalukan. Dia digantung di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dinyatakannya kasih-Nya kepada setiap kita. Bukti bahwa Allah berinisiatif untuk lebih mendahulukan kita. Mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita bahkan mengenal kata kasih. Seorang tokoh yang sangat terkenal bernama Napoleon Bonaparte. Seorang yang luar biasa di akhir hidupnya ketika dia diasingkan di Saint Helena. Di dalam penjara itu dia melihat ada sebuah lukisan gambar tentang Yesus yang sengsara. Ketika dia memandang lukisan kesengsaraan Yesus itu, dia mengundang prajurit-prajurit pengawalnya mendekat dan berkata kepada mereka, "Kalian lihat lukisan itu. Aku dan Alexander Agung menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuatan pedang, senjata, dan menumpahkan darah. Tetapi kalian lihat orang itu. Orang itu menaklukkan dunia dengan kasih-Nya dan mencurahkan darahnya sendiri." Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, Napoleon benar bahwa Tuhan Yesus menaklukkan dunia ini bukan dengan kekerasan seperti Napoleon atau Alexander Agung atau pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh lainnya. Tetapi Yesus menaklukkan dunia ini dengan kasih. Berbeda sekali. Mereka menaklukkan dengan kekuatan mereka, dengan senjata mereka. Tetapi Yesus menaklukkan dunia ini dengan kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah lebih dulu mengasihi kita. Baiklah kita juga untuk lebih dahulu mengasihi orang lain daripada menunggu orang lain mengasihi kita. Yang kedua yaitu identitas orang percaya. Ayat 7 bagian C dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kemudian ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih ini rupanya adalah menjadi ciri dari orang percaya. Orang yang sudah mengenal, bahkan orang yang sudah mengecap kasih Allah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, tidak bisa lepas dari setiap kita. Identitas itu, bahwa orang Kristen, orang yang mengikut Kristus, Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita, Kristus yang telah mengasihi dunia ini dengan kasih-Nya yang begitu besar, seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita, anak-anaknya Allah, kita harus memiliki ciri sebagai anak-anak Allah, seperti Allah yang mengasihi. Demikian juga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup di dalam kasih. Jadi tidak bisa lepas. Identitas kasih itu harus selalu melekat di dalam kehidupan kita. Seperti kita punya KTP, kemanapun pergi kita bawa KTP kita. Itu identitas kita.
Ketika kita mengurus apapun, kita diminta KTP, itu identitas kita. Bukan identitas kita sebagai tertulis Kristen agamanya, tetapi identitas kita adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mencerminkan kasih Bapa kita, yaitu kasih yang mau mengasihi dunia ini dengan kasih-Nya yang besar. Ciri orang Kristen sudah dikenal oleh dunia ini, bahwa orang Kristen di dunia ini dianggap penuh kasih. Kalau ada orang Kristen yang tidak mengasihi, maka dipertanyakan, apakah benar dia orang Kristen? Saya melihat bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan, posisi-posisi tertentu diberikan kepada orang-orang percaya. Karena orang-orang dunia ini mengetahui benar bahwa orang-orang Kristen ini dikenal jujur, orang-orang Kristen dikenal baik. Jadi identitas itu melekat. Karena apa? Mereka melihat bahwa Yesus yang mereka ikuti itu adalah Yesus yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kasih, dan itu tidak terbantahkan. Kasih-Nya Yesus sungguh luar biasa. Oleh sebab itu pengikut-pengikutnya pun demikian. Harus hidup di dalam kasih. Karena kasih itu adalah ciri orang percaya atau identitas orang percaya. Jikalau orang Kristen tidak hidup di dalam kasih, maka dipertanyakan, apakah dia betul Kristen atau bukan? Jangan sampai orang dunia berkata bahwa, oh, Yesusnya kasih, tetapi pengikutnya tidak hidup di dalam kasih. Ini sangat tidak baik. Dan harus kita hilangkan kesan seperti itu. Seperti seorang anak. Anak, segala sikapnya, segala tindak tanduknya, bahkan wajahnya, itu pasti akan mirip dengan orang tuanya. Dengan mirip bapak atau ibunya. Kalau seandainya ada anak, wajahnya nggak mirip sama kedua orang tuanya, nggak mirip papa atau mirip mamanya, maka orang bertanya, jangan-jangan dia anak tetangga. Kalau mungkin anak juga kita lihat, sikap-sikapnya, segala tingkah lakunya, cara berjalannya, juga bisa mirip dengan orang tuanya. Apalagi kita, sebagai anak-anak Allah, kita harus mirip, semirip mungkin dengan Allah kita. Karena Allah sudah dikenal kasih, Yesus dikenal kasih, maka orang-orang percaya juga harus dikenal sebagai orang-orang yang mengasihi. Yang ketiga, dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12, kita bisa menyarikan bahwa di sini adalah bagaimana kita bisa yang ketiga, yaitu intim dengan Allah, bersatu dengan Allah. Ya, dikatakan di ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Di sini, ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi ini saudaraku yang saya maksudkan, bahwa kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan, yaitu dengan hidup di dalam kasih. Banyak orang berpikir bahwa hidup di dalam kasih itu, intim dengan Tuhan itu berarti caranya berdoa atau banyak saat teduh. Itu saja. Tetapi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita adalah dengan cara kita mengasihi. Intim dengan Allah. Karena sifat Allah itu mengasihi. Kita pun harus mengasihi seperti Dia. Allah tentu saja mengasihi orang yang sudah melakukan kasih itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Allah mengasihi orang yang bisa mengampuni di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah sudah mengampuni kita, kita pun bisa mengampuni sesama kita, maka kita klop. Tidak seorang pun yang mungkin masih punya musuh, yang tidak bisa mengasihi orang lain, yang tidak bisa mengampuni orang lain, bisa bersekutu dengan Allah. Maka dari itu terkadang kita ingatkan bahwa kalau kita menerima perjamuan kudus, kalau masih ada hati yang tidak berkenan kepada saudara kita, ada permusuhan, ada kebencian, itu harus diselesaikan terlebih dahulu.
Seperti ketika Tuhan mengingatkan kalau kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, tapi ada masalah dengan saudara kita, selesaikan dulu. Karena kalau kita ada masalah dengan saudara kita, bertemu dengan Allah, Allah tidak berkenan dengan persembahan kita sekalipun, dengan ibadah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, miliki keintiman itu dengan Allah. Selain dengan berdoa, selain dengan saat teduh, intim dengan Tuhan adalah hidup di dalam kasih. Karena tadi kita juga sudah bisa melihat bahwa Allah itu yang berinisiatif mengasihi kita. Dan yang kedua, bahwa Allah menyatakan ciri atau identitas orang Kristen itu adalah mengasihi. Maka dari itu, kalau kita boleh mengasihi sesama kita, kita mengasihi Allah, maka kita akan intim dengan Dia. Memiliki persekutuan yang indah dengan Dia. Kadang kita bisa lihat seekor anjing. Kalau anjing itu diperlakukan dengan baik oleh tuannya, anjing itu akan berlaku baik juga kepada orang lain. Ya. Sebaliknya kalau anjing itu diperlakukan tidak baik oleh tuannya, anjing itu juga ketika melihat orang lain, orang asing masuk ke rumahnya, maka anjing itu akan berlaku seperti itu juga. Maka kalau kita ini sudah dikasihi oleh Allah, kita sudah diampuni oleh Allah, maka dari itu kita harus menerapkan kasih itu kepada sesama kita. Maka kalau kita bisa mengasihi sesama kita, maka hubungan kita dengan Allah juga akan menjadi hubungan yang baik. Akan terjadi bersatunya kita dengan Allah kita. Atau dengan bahasa lain yang mengatakan bahwa manunggaling kawula Gusti. Ini apa? Bersatu kita dengan Allah, ya, menyatukan antara kita dengan Allah itu. Manunggaling kawula Gusti itu. Ya, menyatu kita dengan Allah. Bukan hanya melalui dengan baca firman Tuhan, ya betul. Dengan berdoa, ya betul. Dengan saat teduh, betul. Tetapi dengan mengasihi juga. Itu menjadi satu keintiman kita dengan Allah. Apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, maka hubungan kita dengan Tuhan juga baik. Itu penting sekali, saudaraku. Satu contoh kecil aja, kalau kita ini punya masalah dengan keluarga kita. Suami bermasalah dengan istri. Mungkin ada konflik, ada masalah, sedang diam-diaman, sedang perang kata-kata. Ketika kita mau datang kepada Tuhan kan tidak enak, saudaraku, tidak nyaman. Seperti ada yang mengganjal. Hati kita merasa tertuduh, hati kita merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan Tuhan. Maka dari itu intim dengan Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi kalau, saya mengambil dari versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, Allah bersatu dengan kita dan kasihnya menjadi sempurna dalam diri kita. Nah, di BIMK ini dikatakan bersatu dengan kita. Ya, Allah bersatu dengan kita dan kasihnya menjadi sempurna dengan kita. 3 ini, saudaraku, ingat baik-baik. Inisiatif kasih itu dari Allah. Kita boleh mengecap kasihnya itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan karena kita sudah mengecap kasih Allah, kita menjadi anak-anak Allah, maka itu menjadi identitas kita sebagai orang percaya, yaitu mengasihi. Mengasihi lebih dulu, bukan menunggu orang lain mengasihi. Sebab Allah lebih dulu mengasihi kita, kita pun harus sama. Kita harus mengasihi sesama kita tanpa menunggu mereka mengasihi kita. Bertindak lebih dulu aktif untuk mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, yaitu intim dengan Tuhan. Kalau kita boleh membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, mengasihi mereka, menyelesaikan segala persoalan dengan kasih, mengampuni orang lain, maka kita akan memiliki keintiman yang baik dengan Tuhan. Doa-doa kita tidak akan terhalang kalau kita boleh hidup di dalam kasih. Ada seorang anak, dia bandel sekali sejak masa kecilnya. Dia tidak pernah taat kepada ibunya.
Dia selalu menentang apapun yang dikatakan oleh ibunya. Namun seringkali juga dia anak yang suka mencuri apa yang menjadi milik ibunya. Hal-hal kecil dia ambilnya dari laci rumah milik ibunya ini. Ibunya berkali-kali memaafkan dia. Mengingatkan agar anak ini terus bertobat. Tetapi anak ini terus-menerus hidup di dalam kejahatannya. Sampai ketika dia dewasa, suatu kali dia berpikir bahwa dia akan meninggalkan ibunya. Dia ambil seluruh harta milik dari ibunya yang dimasukkan ke dalam rumah itu, di dalam laci rahasia. Dia bongkar laci rahasia itu dan dia bawa semua perhiasan ibunya, kemudian meninggalkan ibunya pergi ke kota. Ibunya tentu saja sedih sekali. Bukan sedih karena hartanya diambil, tetapi sedih anaknya berbuat sedemikian terhadap ibunya sendiri. Dia pergi ke kota dan dia berfoya-foya dengan teman-temannya. Sampai habislah kekayaan yang sudah dihambur-hamburkannya di kota. Setelah semua selesai, setelah semuanya habis, anak ini menyesali. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Dia ingin kembali kepada ibunya, tetapi dia malu. Namun dia berusaha untuk kembali kepada ibunya dan meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dia menulis surat kepada ibunya. Ibu, saya sudah berbuat dosa kepada ibu. Saya sudah melukai hati ibu. Saya sudah durhaka kepada ibu. Apakah ibu mau memaafkan saya? Apakah ibu mau mengampuni kesalahan-kesalahan saya? Anak itu menulis surat kepada ibunya. Dan tolong dibalas ibu. Jikalau ibu memaafkan, saya nanti akan pulang. Saya akan pulang dengan naik kereta api. Dan kalau ibu mau pulang, ibu memaafkan saya ingin minta tanda dari ibu. Gantungkan sehelai sapu tangan di depan rumah ibu. Itu tanda kalau ibu telah memaafkan saya. Jadi nanti ketika saya naik kereta, saya akan melihat tanda dari ibu. Apakah ibu akan memaafkan saya? Beberapa hari kemudian, anak itu sudah membeli tiket untuk naik kereta api pulang ke rumah ibunya. Stasiun di mana tempat tinggalnya akan melewati rumah ibunya ini. Sehingga dia bisa melihat apakah ada sehelai sapu tangan digantungkan di depan rumah ibunya ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, anak ini begitu cemas. Kesalahannya begitu banyak. Dosanya sangat besar. Kedurhakaannya sungguh tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Dia khawatir ibunya tidak bisa memaafkannya karena kesalahannya begitu besar. Hari itu adalah hari yang sangat menegangkan ketika dia naik kereta api. Dia harap-harap cemas. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Apakah dia bisa menerima pemaafan atau pengampunan dari ibunya? Kereta itu bergerak. Kereta itu berjalan meninggalkan stasiun awal. Dan dia bergerak menuju ke rumahnya. Ke rumah ibunya ini. Kereta terus berlalu, kereta terus berjalan. Saudaraku yang terkasih, anak ini bahkan hampir tidak berani membuka matanya. Dia berkata kepada penumpang yang ada di depannya, "Bapak, tolong, saya tidak sanggup untuk melihat. Ada sebuah rumah berwarna hijau, itu adalah rumah ibu saya. Saya sudah berpesan kepada ibu saya, kalau ibu saya mau memaafkan saya, dia akan menggantungkan sehelai sapu tangan di depan rumahnya. Saya tidak sanggup melihat apakah akan ada sapu tangan yang diberikan tanda bahwa ibu saya sudah memaafkan saya. Digantungkan di depan rumah saya." Kereta itu berlalu. Dan teman penumpang di depan anak itu terus memperhatikan di luar jendela kereta api itu. Kereta itu bergerak. Dan orang itu mencari rumah warna hijau. Dan tiba-tiba, benar, ada sebuah rumah hijau. Dan di situ sudah dibentangkan bukan sebuah sapu tangan, tetapi sebuah spray yang besar sekali. Ditaruh di depan rumah berwarna hijau itu. Kemudian anak itu berkata, "Bapak, apakah Bapak melihat
dari depan rumah hijau itu tergantung sebuah sapu tangan. Bapak itu berkata, "Nak, bukan hanya sehelai sapu tangan, tetapi ibumu sudah membentangkan sehelai besar sekali, yaitu spray di depan rumahnya. Berarti ibumu sudah memaafkanmu, nak." Kereta itu berhenti. Dan benar, ketika sampai di stasiun itu, ternyata ibunya sudah menyambutnya. Ibunya sudah menunggunya. Bahkan sebelum kereta itu tiba, ibu itu sudah menunggu anaknya itu. Kemudian anak itu memeluk ibunya. Ibunya sudah memaafkan anaknya tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kali kita hidup seringkali berseteru dengan sesama kita. Ada perbedaan pendapat, mungkin ada konflik-konflik. Tetapi marilah kita, tanpa mencari siapa benar, siapa salah, mari kita terlebih dahulu untuk melangkah, mengasihi, mengampuni, dan memaafkannya. Saudara, hari ini dan bulan ini secara khusus berbicara banyak tentang kasih. Oleh karena itu kita diingatkan kembali bahwa inisiatif kasih itu dari Allah. Dan identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengasihi dan kita intim dengan Allah apabila kita hidup di dalam kasih. Ingat 3I, inisiatif dari Allah, identitas orang percaya, dan intim dengan Allah. Biarlah boleh kita lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari, semakin berkenan kepada Allah dan menjadi berkat buat sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan setiap pribadi dalam tangan Tuhan. Jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Mereka ada konflik, ada persoalan dengan sesama mereka. Mungkin sudah bertahun-tahun mereka simpan. Mungkin ada yang pernah dilukai. Mungkin ada yang pernah dikhianati. Ada yang disakiti hatinya. Sehingga akhirnya ada kebencian di hati mereka. Tuhan tolong saat ini. Biarlah kasih yang dari Allah itu sendiri boleh menjamah setiap hati umat-Mu pada saat ini Tuhan. Mereka yang saat ini membenci, biarlah Tuhan berikan kepada hati mereka, hati yang bisa mengasihi sesama mereka. Tuhan tolong, mampukan mereka dengan kasih ilahi. Mereka bisa mengasihi sesamanya tersebut Tuhan. Tanpa menunggu orang lain mengasihi mereka. Tetapi biarlah mereka boleh melangkah untuk berinisiatif, berprakarsa untuk mengasihi. Seperti Tuhan sudah mendahului kami untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, Engkau hadir di dalam konflik-konflik yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh mengasihi satu dengan yang lain. Jikalau ada suami istri yang sudah lama tidak bertegur sapa lagi. Mungkin ada luka hati di dalam hati suami dan istri saat ini. Mari Tuhan Engkau memulihkan mereka. Ada luka hati di hati jemaat anak-anak muda Tuhan. Anak-anak yang saat ini mungkin terluka oleh perkataan dari papahnya atau dari mamahnya. Mari Tuhan tolong juga obati hati mereka. Sembuhkan luka hati mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa mengasihi papanya dan mamahnya Tuhan. Tanpa menunggu papahnya atau mamahnya minta maaf. Biarlah anak-anak bisa boleh mendahului untuk mengampuni papa mamanya. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada mertua dan menantu yang mungkin konflik saat ini Tuhan, tolong jamah hati mereka semua Tuhan. Pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Dengan siapa saja mungkin dengan sahabat, dengan orang-orang yang terdekat yang pernah dekat dengan kami. Tapi saat ini kami telah tidak bicara lagi. Tuhan tolong pulihkan kondisi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kasih-Mu pun bekerja kepada setiap umat-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami satu permusuhan atau kebencian di hati mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamah hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Dan mari kita persiapkan persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer dengan nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu atau dengan scan barcode juga. Sebelum kita
memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, dan bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami punya. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat berguna bagi jemaat Tuhan dan pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini kami Tuhan, semua milik-Mu. Ini aku, semua milik-Ku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Sekarang mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita dan kita akan segera menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ang Chumil.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu, kemanapun kau pergi, Tuhan senantiasa beruntung. Dijauhkan engkau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertaimu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.